Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah ada beberapa penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui Umi dan Wirang. Semua itu dilakukan agar hubungan keduanya tetap langgang. Menyesuaikan karena kan istri harus seizin suami, nah kayak gitu sih penyesuaian buat aku banget. Iya, dia bilang kamu kalau mau kita rumah tangga kita bahagia adalah kita ingat porsi kita masing-masing. Iya. Kita menikah perannya. Aku sebagai istri. Saya bilang kita menikah karena apa? Saya bilang karena ibadah agama. Ya udah artinya kita sesuaikan semuanya. Saya bilang saya melakukan tanggung jawab saya, kamu juga melakukan tanggung jawab kamu. Gua ini sama dia akan baik hubungannya kalau kita berdua mau sama-sama dekat sama Tuhan. Jadi hari pertama pernikahan sampai sekarang gue selalu ingatkan dan ajak dia, ayo kita sama-sama dekat sama Tuhan. Kita nggak ada melakukan rutinitas yang lain harus honeymoon, pergi liburan apa itu nggak ada. Kita ya udah aktivitas biasa aja ya. Di rumah kerja, kita ibadah bareng selalu. Gue bilang kita harus pertahankan ini gitu. Ada orang bisa harmonis pergi jalan-jalan bareng tiap hari rules. sama. Masa kita nggak bisa sih? Kita punya rules di notes handphone masing-masing. Rules dari aku buat dia, rules dari dia buat aku. Jadi nggak boleh dilanggar. Misal kalau aku sih sepele-sepele. Harus bilang I love you terus, harus gitu-gitu deh. Harus liburan sebulan sekali, harus gitu-gitu. Itu Hal-hal cara kita untuk menjaga agar kita tetap harmonis menurut gue. Dan nggak gua boleh membuka komunikasi dengan lawan jenis, gitu-gitu. kan nggak. Jadi kalau ada yang bilang ada temen deket lawan jenis, that's bullshit menurut gue. Gue membiasakan diri kalau kita tiap hari selesai ibadah dia selalu tidur di pangkuan gue gitu. Jadi setiap itu Itu lagi ditiup-tiup kepalanya. itu cara gue bilang gue nggak punya daya apapun, gue nggak punya cara apapun kalau udah Tuhan berkehendak, tapi setidaknya ini bentuk ikhtiar gue untuk menjaga kita agar tetap harmonis. Masa ada orang harmonis jalan-jalan ke luar negeri tiap hari bisa romantis, kita harmonis untuk ibadah bareng merasakan gini sangat ya, gue bilang itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar. Meski baru genap 1 bulan, sejoli ini mengaku kehidupan asmara keduanya justru lebih tenang setelah menikah. Hingga saat ini, baik Umi maupun Wirang mengatakan belum pernah menghadapi masalah yang berarti dalam rumah tangganya. Kita mulai dari yang kayak apa istilahnya, kita bisa ngerasa kayak sama-sama udah gak mau. Jadi kita udahan gitu. Perasaan. Itu mau menikah tapi keraguan. Tapi gue bilang, gue yakinin kita harus kuat. Terus setelah udah nikah juga biasa aja kita malah. Iya nggak ada yang gimana-gimana, udah jadi milik gua gitu kan. Yuk kita lihat ke bawah yuk gitu. Kayaknya kita jauh lebih banyak bersyukur deh kalau kita ngeliatnya ke bawah. Gitu. Jadi kadang kalau gua belok dia yang lurusin, nanti kalau dia ngebelok gua lurusin, sama-sama. Kerjasama. Kuncinya 2. Kita kalau ribut seperti apapun, yang salah minta maaf, yang tidak salah memaafkan, itu aja. Jadi kalau misalnya gue yang salah, gue bilang gue minta maaf ya. Kalau dia nggak mau maafkan, gue tegur. Itu udah jadi rulesnya kita. Begitu juga dia. Karena gue udah tahu dari awal nih orang bisa dipercaya. Jadi apalagi sekarang udah kita menikah ya, dia tidak ada sedikit pun melanggar aturan yang gue buat. Gue bilang kita akan membuat rules yang tidak di luar dari koridor agama. Dan juga kita harus beradaptasi dengan gaya dunia modern. Jadi kalau kita buat rules tuh harus benar-benar masuk akal dan win-win solution. Dan dia patuh. Sangat taat banget dengan aturan itu. Meskipun ngedumel awalnya. Karena dia tidak biasa kan. Nah ini dia lakukan. Gue juga ya. Jadi gue nggak salah sih gue milih lu gitu. Gue udah tahu kualitas lu. Memiliki suami yang berprofesi sebagai paranormal, pernahkah Umi dilanda kekhawatiran dan keraguan saat memutuskan akan menikah dengan seorang Wirang Birawa? Enggak sih, karena aku juga nggak pernah mikir aneh-aneh dan dia juga tahu. Mungkin that's why he choose me. Karena aku juga nggak pernah mikir aneh-aneh. Ya udah aku juga orangnya apa adanya gitu. A B B C C gitu.
apa yang ditampilkan ya itu isi pikiran aku gitu. Jadi aku nggak pernah worry. Cuma kadang risih kalau aku lagi pingin diem, dia nebak-nebak ngasih omongan. Aku mau diem, aku nggak mau dibacain gitu. Iya. Dia suka, aku kalau diem aku suka jailin dia gitu. Iya, kadang. Jadi lagi diam gitu. Kamu lagi mau ini ya? Mau ini gini gitu. Pasti gitu. Dia suka Iya. gitu tuh. Tapi by the way, pernikahan kita nanti, rumah tangga kita di tahun sekian kita dapatnya ini, bulan sekian dapatnya ini. Gitu sampai Aku nggak ke suka. bulan-bulan. Aku sebenarnya nggak suka risih. Sampai target perusahaan yang aku buat dia itu Terjadi juga hari ini, happening hari ini tercapai sesuai yang aku dibicarakan. bicara. Awalnya aku tuh risih dan nggak percaya dan nggak suka gitu, kayak apaan sih gitu. Kan cuma Tuhan yang tahu, aku bilang gitu. Iya gitu. benar, gue Ya, bilang benar sih. lu nggak usah percaya sama gue gitu. Tapi ya nggak tahu ya, aku dititipin dengan perasaan ini. Aku juga pribadi nggak nyaman, aku bilang. Apalagi soal jodoh, siapa yang bisa ngatur jodoh, aku bilang. Pokoknya sesuatu hal yang dia tidak nyaman, gue tidak berontak, tidak bernada keras, tidak marahin. Gue akan jelaskan, kamu nggak boleh gini, ini harus begini, alasannya ini untuk ini. Semuanya gue jelasin secara detail, sehingga dia paham. Jadi dalam kurun waktu yang singkat, dia cepat untuk beradaptasi sama gue. Layaknya setiap pasangan pasti memiliki rasa cemburu satu sama lain. Lantas bagaimana dengan pasangan yang satu ini? Lu jangankan ngecek handphone, explore IG gua, explore, ada cewek aja. Iya itu kan benar dong ya, benar nggak sih kalau explore itu, kalau Bener. yang semakin banyak yang dilihat itu pasti munculnya itu terus ya kan? Explore. Iya kan? Kalau aku nih misal explore IG sering lihatnya kuda, karena aku suka berkuda kan. Berarti yang muncul kuda semua dong. Nah kalau yang muncul cewek semua, itu Jadi berarti gua kan dia seringnya ngelihat cewek. Gue praktekin sama dia. Nih ya, gue liat cowok ya, gue bilang. Lu nggak risih? Gue bilang, kenapa? Gue liat cowok mulu loh. Enggak katanya. Cemburuan dan overthinking. Nah, untungnya gue mengerti. Jadi gini. Mungkin banyak gue yang ini belum pas gitu. Tapi kalau dia ke gue, dia nggak ada banyak komplain. Karena gue udah bisa menyesuaikan. Kayak gue nggak akan keluar ke Jakarta kalau malam jam 8. Udah nggak pernah lagi gue nongkrong sama teman-teman. Gimana caranya 24 jam gue menjaga mood dia agar tidak terganggu hal yang nggak baik. Dia dari awalnya Iya dari awalnya di telepon aja Males. reject ya kan. Sekarang posesif iya, banget, posesif. parah. Bisa gitu ya? Bisa parah banget. Kita ngelirik aja nih. Wah. Apain gitu? Hah? Kenal. Dari biasa saja hingga tumbuhlah cinta. Itulah proses yang dirasakan sang istri tercinta terhadap sang suami Wirang Birawa. Sebelum menikah sih yang overthinking banget, kayaknya nggak gue banget deh gitu kan gitu. Tapi setelah menikah enggak sih, udah. Gue tuh kan yang Malah bersyukur gue dan- jarang keluar kan. Dia kan yang sering keluar. Maksudnya suka kesana kesini sama teman-teman gitu, hangout gitu. Gue kan tipe orang yang suka diem di rumah, nonton TV, kerja gitu. Nah, awalnya dia nggak terbiasa. Apaan sih di rumah Biasa mulu lincah. gitu. Biasa lincah. Biasa aktif gitu. Terus ada hal-hal yang harus aku nurut banget gitu kan, itu salah satu supaya rumah tangga Iya. aku harus ask permission lah, maksudnya aku mau ini boleh nggak, apa mau ini boleh nggak. Dan itu dia taat banget soalnya. Iya. Sampai bahkan ini kita baru nikah nih, terus dan aku bilang, aku yakin ini bukan sementara dan saat ini dan selamanya ini akan kamu lakukan. Laporan keuangan keluar berapa aja dia laporin sama gue. Nah, gue tuh dengan istri yang seperti ini, gue banyak bersyukur dan gue jadi makin kayak ya udah, lo mau apa aja lakuin, tapi tetap dalam batasan gitu. Daripada lu diem-diem di belakang gue. Setelah ketemu sama Ayang tuh malah pola hidup, gaya hidup tuh lebih baik gitu. Makanya aku mau jadi gitu. Iya kan kalau Iya, waktu single beda banget deh. Waktu single aku bener-bener maunya dominan, maunya jalan-jalan terus, pokoknya spending money, nggak punya saving sama sekali. Walaupun penghasilan aku tuh lumayan juga. dapatnya hari Iya. ini Iya. ratusan ya, hari ini habis. Iya, misal gitu. Iya. Separah itu, separah Karena itu. karena gue bilang, Karena aku anak tahu nggak? kedua juga, paling Karena- dimanja. Karena Anak berpikir terakhir. besok dapat lagi. Iya. Sekarang gue rubah tuh polanya.
Meski baru seumur jagung, baik Wirang dan Umi mengaku santai perihal momongan. Keduanya memasrahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa untuk hal yang satu ini. Firasatin, tapi aku nggak mau percaya. Iya. Ya kita jalanin aja lah, kita nggak Iya. mau ini. Ya sedikasinya Allah aja. Kalau Allah mudah-mudahan percaya sama kami, menitipkan, ya dia segera memiliki hamil. Dia dunia susah hamil. 12. Ya Allah. Serentak kan? 12. Jadi kalau orang tanya kami jangan gitu. Kasih tahu ya, alasan. Kenapa? Enggak lah, enggak semuanya Enggak, gitu, enggak lah. Tapi kita pengennya rame gitu. Kita pengennya rame aja. Besok kita hari tua kita punya anak-anak rame. Ya, karena ini anak satu-satunya ayah. Saya anak tunggal, dia juga anak. Aku nomor dua anak paling cuma kecil. 2. Jadi sepi, terasa banget. Demi menjaga kelanggengan rumah tangganya, Wirang dan Umi mempunyai prinsip sendiri untuk rumah tangganya. Lantas, apa saja? Iya, komitmen dan takut sama Allah. Udah itu aja. Gue selalu bilang, harus takut sama Allah. Kalau kita takut dalam hal itu, pasti rumah tangga kita baik. Kamu ingat sebagai peran kamu. Tahu porsinya masing-masing. Aku tahu sebagai peranku siapa gitu. Karena gini, gue bilang sama dia, kita kenalnya singkat, kita tuh nggak punya wasit untuk penengah sebagai kalau kita ribut siapa, nggak ada gue bilang. Jadi rules, aturan, cuman itu wasitnya kita kalau ribut. Kita ada berbeda pendapat gitu, kita balik lagi ke rules. Jadi kalau misalnya mau buat keputusan, aku buat keputusan dia nggak suka, aku langsung bilang, kamu boleh larang nanti kalau keputusan yang aku buat ini salah gitu. Nah udah semenjak itu berangsur-angsur sekarang kalau mau buat keputusan udah nggak ada lagi yang berdebat. Yaudah buat dulu. Kalau hasilnya baik alhamdulillah, kalau enggak kita ganti gitu. Dia alpha banget, dominan banget. Gue lebih yang nggak suka keributan, nggak suka debat, maunya udahlah gitu. kelar, Bukan gitu. alpha sih, lebih ke perfeksionis gitu. Jadi maunya gitu ya harus begitu. Iya, sama aja. Iya. Iya. Tapi Berjalannya semakin waktu udah. berjalannya waktu enggak. Gue selalu bilang, terakhir nih ya, gue bilang sama dia gini waktu mau nikah, kita kan bertemu, kira-kira gue pantas nggak jadi ayah dari anak-anakmu nanti, gue bilang gitu. Dan dia juga, gue bilang, lu pantas menjadi ibu buat anak-anak gue nanti. Kalau lo rasa gue pantas, apa yang lo raguin gitu. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang master firasat Wirang Wibirawa dengan selebgram cantik Umi Kalsum. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.